dilakukan di Rupatama Polda Bali dalam kegiatan Tactical War Game dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Bali. Dalam pelaksanaan TWG ini, harapan kita rekan-rekan bisa memahami peran dari masing-masing antara operator dalam pelaksanaan TWG ini dengan koordinator masing-masing yang harus melakukan perannya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diasumsikan pada hari ini akan berlangsung aksi unjuk rasa dari berbagai aliansi yang mengatasnamakan perjuangan rakyat. Polda Bali telah merencanakan pengamanan yang dituangkan dalam Renpam Polda Bali dan hari ini kita latihkan dalam bentuk simulasi Tactical War Game yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar selaku pengendali taktis di lapangan. Situasi kantor DPRD Provinsi Bali dalam situasi normal, di mana baru saja Bapak Kapolresta Denpasar mengambil apel gelar pasukan yang akan dipersiapkan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa, di mana juga kita lihat nampak di layar beberapa personel yang sudah tergelar melakukan pengamanan pada simpang-simpang yang ada di seputaran lapangan di Mandalar North, Banjir Sandi. Nampak pula masa aksi sudah mulai berdatangan dan pantauan di lapangan kita lihat bersama bahwa Pecalang dan Babit Kapimas melakukan sinergitas, melakukan pemantauan dan komunikasi dengan peserta aksi. Nampak saat ini kita saksikan bersama unit intelijen atau Satgas Pamdub sedang melakukan penggalangan kepada Korlap peserta aksi untuk mengajak peserta aksi ini dalam melaksanakan kegiatan aksi ini dengan tertib dan aman. Mari kita saksikan bersama. Izin melaporkan telah dilakukan penggalangan kepada Korlap agar aksi ini berjalan dengan damai, tidak ada yang anarkis, dan sebentar lagi masa akan bergerak menuju ke gedung DPR melalui Jalan Raya Puputan. Danton dan Mas awal yang kedua. Dan Pasar Tigas akan masuk ke dalam perintah. Jadi mengingat sesuai informasi dari rekan jajaran, jadi masa sudah bergerak dari Bukit Timur mengarah DPR. Jadi silakan untuk pasukan Dalmas awal dan tim itu silakan diarahkan ke lokasi demikian lapangan. Lalu apa namanya dari perintah jelas kami akan arahkan. Kami Polresta Denpasar menghimbau supaya kegiatan aksi damai ini dapat dilaksanakan dengan santun, tertib, dan damai, serta tidak melaksanakan anarkis dan utamakan budaya atau kearifan lokal. Dalam hal ini juga kami sampaikan Polda Bali ataupun Polresta Denpasar selaku pelaksana pengamanan di lapangan tidak hanya dalam bentuk negosiasi ataupun tim negosiator, dari petugas juga telah menyiapkan banner sebagai himbauan Kapimas menunjukkan secara tertulis kepada peserta aksi, di mana nampak banner yang dibentangkan oleh petugas dengan isi tulisan, "Kami mengucapkan selamat datang pada pejuang reformasi dan demokrasi dengan budaya dan kearifan lokal. Sopan dan santun adalah cara terbaik dalam menyampaikan aspirasi." Maksud dan tujuan daripada spanduk ini adalah untuk memberikan kesan yang positif pada para peserta aksi bahwa Polri siap mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa dengan aman dan lancar. Kita saksikan di layar saat ini negosiasi
Imbauan-imbauan secara Kamtibmas terus dilakukan. Namun di sisi lain, dari hasil negosiasi, Korlap Massa tetap menginginkan diberikan akses dan langsung ke kantor DPRD menemui Dewan Perwakilan Rakyat, ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di kantor DPRD. Dari pantauan unit Pamduk, fungsi intelijen kembali melaporkan kepada pimpinan. Denpasar 3 dan Pasar 6. Masuk Denpasar 6 Taruna. Dapat dilaporkan bahwa massa cair semakin banyak, jumlahnya sudah cukup banyak dan termonitor ada beberapa provokator sudah mulai membuat ulah. Kiranya perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Demikian laporan Kedip. Dada 5 Denpasar 3. Denpasar 3 silakan masuk. Taruna dibongkar ganti. DKS Pak, jadi sesuai informasi dari rekan-rekan jajaran, jadi mengingat masa semakin banyak hingga Dalmas awal sudah tidak bisa mengendalikan, jadi mohon bantuan sebagai Dalmas lanjut untuk lapis ganti agar segera dilaksanakan. Jadi kan 86 Taruna jelas. Dalmas lanjut persiapan dengan 1 SSK untuk menggantikan lapis ganti Dalmas awal. Kami sampaikan bahwa formasi Dalmas lanjut sudah melakukan posisi siaga diikuti dengan 1 unit Raisa yang berada di belakang, termasuk dengan 1 unit Rantis AWC, 1 unit Raimas dan 1 unit K9. Disampaikan bahwa posisi Dalmas lanjut yang masih berada di posisi di belakang Dalmas awal, tahap awal, dan Ki Dalmas lanjut dalam posisi untuk menggantikan lapis ganti Dalmas awal, memerintahkan tim K9 untuk melakukan atau menghalau massa yang berada di depan Dalmas awal. Dengan situasi yang semakin memanas, melakukan pendorongan terhadap petugas, dan Dalmas kembali melakukan himbauan kepada massa pengunjuk rasa, tetapi tetap tidak menghinakan, sehingga dan Dalmas mengambil langkah untuk melakukan tindakan mendorong massa, kemudian bergerak dilakukan pendorongan, dan massa malah semakin anarkis. Sikap dorong sudah dilakukan, massa tetap melakukan tindakan dan semakin anarkis, sehingga kembali dan Ki Dalmas memberikan peringatan dan himbauan terhadap massa. Massa tetap tidak melakukan himbauan, kemudian dan Ki Dalmas memerintahkan operator AWC untuk melakukan penyemprotan. Disampaikan bahwa penyemprotan dilakukan berulang kali, tetapi massa tetap atau mengindahkan apa yang telah dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, dan Ki Dalmas memerintahkan personil penembak gas air mata untuk persiapan. Penembak gas air mata yang berada di kiri kanan pasukan Dalmas lanjut dengan situasi massa yang semakin anarkis dan dapat membahayakan keselamatan personil. Selanjutnya dan Ki Dalmas memerintahkan persiapan untuk melakukan penembakan gas air mata terhadap massa. Massa saat itu semakin anarkis, yang massa dengan tindakannya dapat membahayakan keselamatan petugas maupun wilayah sekitar. Selanjutnya dan Ki Dalmas melaporkan situasi kepada pengendali di lapangan, yaitu Denpasar 3. Dimonitor, jadi massa semakin tidak terkendali dan anarkis.
Jadi segera kami 87 untuk PH Brimob agar segera melaksanakan lapis ganti kebijakan. Kapan? Setelah mendapatkan laporan dari Kapolresta Denpasar, Dangi PH Brimob segera menurunkan personelnya ke lokasi kejadian di mana situasi telah dianggap semakin tidak terkendali sehingga dilaksanakan lintas ganti dengan PHH Brimob. Setelah Kompi PHH berhasil melaksanakan lintas ganti dengan dalmas lanjut, kendali telah diambil alih dan dilakukannya himbauan untuk segera menghentikan aksi-aksi anarkisnya. Namun dapat kita saksikan bersama bahwa himbauan yang diberikan nampaknya tak diindahkan, sehingga melihat kejadian tersebut, Dangi PHH kemudian memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan penindakan guna memukul mundur massa yang sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis. Gajah, persiapan. Gajah, perhatikan sasaran. Lambung kiri, lambung tengah, lambung kanan. Awas. Semprot. Awas. Semprot. Kita saksikan bersama bahwa di layar saat ini tindakan-tindakan tegas dari Kompi PHH telah dilakukan, di mana salah satu aksi dari massa telah melakukan pembakaran ban, sehingga dari tim tindak Kompi PHH berupaya maju memadamkan api. Jadi Kompi PHH Brimob telah berhasil memukul mundur massa yang berunjuk rasa. Jadi situasi dapat kita kuasai dan dapat kita kendalikan. Selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut, Komandan. 86 PKS Pak termonitor, jadi masa sudah bisa dikendalikan. Silakan untuk standby dulu, Solo Bandung dulu di tempat sambil monitor situasi lebih lanjut. 86. Tak henti sampai di sana, Pamtub Intelijen yang diperintahkan untuk melaksanakan monitoring melaporkan bahwa adanya kelompok massa yang masih bertahan di Jalan Raya Renon dan melakukan penjarahan-penjarahan. Dengan mendapat laporan dari Satgas Pamtub Intelijen, Kapolresta Denpasar segera melaporkan kepada Kapolda Bali memohon izin untuk penggunaan kekuatan dari Detasemen 45 Anti Anarkis untuk melumpuhkan pelaku tindak anarkis. Dilaporkan bahwa masih ada massa masih berkumpul di Jalan Raya Puputan dan ada sebagian yang sudah menjarah Indomaret. 86. Jadi segera kami turunkan satu unit Detasemen 45 dalam rangka melaksanakan penindakan di lapangan. Demikian. Atas perintah Kapolresta Denpasar, Kompi Satuan Detasemen 45 Anti Anarkis segera melakukan penyisiran dan melakukan tindakan kepada pelaku rusuh yang telah meresahkan masyarakat luas. Dan pada kesempatan ini pula, Kapolda Bali memerintahkan jajarannya untuk siaga dan meningkatkan pengamanan markas, serta melakukan penyekatan pada perbatasan-perbatasan wilayah, guna mencegah adanya pelaku rusuh yang meluas ke wilayah lain. Kapolda Bali juga berkoordinasi dengan Kodam 9 Udayana untuk meminta penguatan pengamanan pada objek vital yang ada di wilayah Denpasar. Raja Wali persiapan. Maju. Jalan. Kita saksikan bersama saat ini di layar Detasemen 45 Anti Anarkis dari Satuan Brimob Polda Bali dengan rangkaian kendaraan taktis yang menjadi formasi andalan dari Den 45 telah tiba di lokasi. Perhatian kami tunjukkan kepada para pelaku anarkis yang ada di area ini. Kami perintahkan agar segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Kita saksikan bersama di layar, nampaknya Dangi Anti Anarkis memerintahkan anggotanya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas guna memukul mundur massa yang masih berkumpul dan melaksanakan kegiatan-kegiatan anarkis berupa penjarahan, bahkan hingga pembakaran. Kita saksikan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memukul mundur massa yang tengah melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Perhatian kami sampaikan kepada para pelaku anarkis
agar segera kembali ke rumah masing-masing dan meletakkan barang jarahan saudara-saudara. Kalau tidak mau, kami akan melakukan tindakan lebih tegas lagi. Kami hitung 3 mundur. 3, 2, 1. Sasaran terbidik arah jam 1. Awas, tembak. Telah dilaksanakan tindakan-tindakan tegas oleh Detasemen 45 Anti Anarkis. Dan dalam hal ini, nampaknya tak terhindar terdapat korban jiwa dari pelaksanaan tindakan tersebut. Polda Bali meluncurkan unit ambulan ke lokasi guna melakukan evakuasi terhadap korban jiwa. Penyelamatan korban dan evakuasi telah dilaksanakan. Raja Wali 1, Raja Wali 2 kembali ke tempat. Evakuasi telah berhasil dilaksanakan dan tak henti sampai di sana. Detasemen 45 Anti Anarkis yang di-backup oleh unit Gakum kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak anarkis dan selanjutnya akan diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dengan serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota yang terlatih serta kerjasama yang baik dari Detasemen 45 Anti Anarkis, akhirnya berhasil melumpuhkan para pelaku penjarahan. Dan dengan demikian, diasumsikan bahwa keadaan telah dapat terkendali. Selanjutnya, Danki Anti Anarkis melaporkan keadaan di lokasi kepada Kapolresta Denpasar. Jadi sebagai kegiatan penindakan daripada Detasemen 45 sudah berhasil membubarkan daripada para pelaku anarkis. Sebagai pelaku penjarahan, jadi sudah dapat kami tangkap. Selanjutnya sudah kami serahkan kepada Gakum. Selanjutnya personil menunggu perintah lebih lanjut. 86. Jadi mohon bantuan, jadi tetap dilaksanakan Padiamon Tegal penyisiran sekitaran Kota Denpasar. Demikian 86. 86. Jadi setelah ini melakukan penyisiran dan Padiamon Tegal seputaran Kota Denpasar. Penyisiran terus dilakukan guna memastikan situasi betul-betul pulih kembali, serta unit pemadam kebakaran telah diluncurkan ke lokasi guna memadamkan titik-titik yang dibakar oleh massa yang anarkis. Mendapatkan laporan ini, Kapolresta Denpasar kembali melaporkan kepada Kapolda Bali bahwa situasi Kota Denpasar dan di lokasi rusuh telah pulih dan aman. Penjagaan dan pengamanan pada objek-objek vital masih terus dilakukan sampai situasi betul-betul kondusif, di mana setelah situasi dianggap aman, Kapolresta Denpasar memerintahkan kepada Kabak Ops untuk melaksanakan konsolidasi pasukan, melaksanakan pengecekan personel dan perlengkapan yang digunakan saat pengamanan.